Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview. Saya akan melihat skripsi dari sisi konteks dan konten. Nah, ini saya akan melakukan review kepada skripsi, proposal skripsi mahasiswa yang saya bimbing. Berbicara tentang konten dan konteks atau konteks dan konten sama saja ya, dibolak-balik. Perbedaannya adalah atau pada intinya adalah kalau konteks itu berkaitan dengan isinya, substansinya, esensinya. Nah, di sini ada big plan-nya atau garis besarnya. Ya, intinya berkaitan dengan isinya, apa yang mau dibahas, apa yang mau dikaji. Nah, itu berkaitan dengan konteksnya. Nah, kalau berbicara konten, nah konten itu berkaitan dengan tampilannya, berkaitan dengan caranya atau teknisnya, gaya selingkungnya. Nah, ini kalau konten berkaitan dengan penulisannya, intinya di situ. Nah, bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis yang enak dibaca atau dilihat. Nah, kita harus mengedepankan dua konteks dan konten dalam menulis skripsi agar nantinya para pembaca atau penguji itu akan nyaman membaca tulisan kita, dan juga kalau membuat mereka, oh ini sudah bagus, sudah nyaman, sudah pas, sesuai gaya selingkung. Nah, itu akan memberikan atau menilai berkaitan dengan skripsi kita, skripsi yang telah dibuat, oh ini tulisannya bagus, ini sesuai dengan gaya selingkuh dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita menulis, ini tulisannya kok seperti ini, kok kayak tidak melihat sesuai dengan panduan atau gaya selingkungnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita akan langsung kupas tuntas. Kita akan langsung mereview artikel atau skripsi atau proposal skripsi. Nah, di sini ada empat file. Saya akan membahas atau kita akan membahas file tentang ini, implementasi e-learning pada kejar paket C di PKBM Anugerah Bangsa Kota Salatiga. Nah, ini adalah judulnya. Core-nya berarti berkaitan dengan e-learning atau implementasi e-learning. Nah, dalam proposal skripsi ini akan membahas apa atau berkaitan dengan seperti apa implementasi e-learning. Nah, yang dijalankan atau yang dilaksanakan pada kejar paket C di PKBM Anugerah Bangsa. Oke, selanjutnya ini adalah bab 1 ya. Bab 1 ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ada latar belakang. Nah, latar belakang 1.1 latar belakang. Oke. Dalam penulisan paragraf di awal kalimat atau awal paragraf atau awal alinea. Nah, ini diingat. Ini biasanya masih banyak kesalahan-kesalahan. Ini sudah betul ya. Ini sebaiknya ada 7 digit. Oke, kita hitung. Kita berbesar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pas. Nah, di sini awal alinea atau awal paragrafnya pas ya di sini. Oke. Terus di sini dewasa ini. Nah, ini kata-kata dewasa. Ini nggak cocok ini. Oke, saya
atau kita kasih komen. Nah, ganti kata lain selain dewasa. Oke. Oke, selanjutnya ini belum saya review semua ya, tapi saya hanya review sekilas-sekilas saja. Nah, ini kita kasih merah biar tahu ya. Nah, sini. Terus nah ini peserta didik atau warga belajar. Nah, ini saya juga kurang nyaman membacanya. Kalau warga belajar ya warga belajar saja, kalau peserta didik ya peserta didik saja. Pilih salah satu. Nah, tapi kalau dalam pendidikan non formal itu yang paling pas adalah warga belajar. Oke, saya memberikan opsi warga belajar saja. Tapi it's okay jika mau ditulis peserta didik. Nah, ini selain itu, nah ini harusnya koma. Selain itu harusnya ini harus ada komanya. Nah, kalau mau selain itu ya, tapi kalau bisa kata-kata selain di awal kalimat ini kalau bisa tidak usah. Atau diganti dengan kata yang lainnya. Oke. Di era, nah ini. Di era ini juga kurang cocok ini. Oke, ini sudah menggunakan Mendeley ya. Ini saya sangat suka sekali jika menggunakan Mendeley. Nah, mengingat tidak semua kebutuhan. Nah, kenapa harus ada mengingat-mengingat? Nah, ini juga harus diganti kata-kata mengingat. Kalau e-learning itu bukan layanan pendidikan ya. Ingat, e-learning bukan layanan pendidikan. Bukan layanan pendidikan. E-learning adalah salah satu program. E-learning itu adalah bukan salah satu program ya. E-learning itu adalah metodenya. E-learning itu adalah metode pembelajaran, bukan salah satu program. Oke, kalau kita sudah berbicara salah satu program yang diusung oleh pemerintah untuk memecahkan masalah, kata siapa? Nah, seperti ini harus ada kutipannya atau mensitasi dari mana. Nah, seperti itu. E-learning merupakan konsep pembelajaran. Nah, ini konsep pembelajaran jauh, distance learning dengan pemanfaatan layanan internet. Nasution 2015. Nah, ini kan konsep pembelajaran ya, bukan program. Bukan program. No. Oke. Ini 2015 ya. Kalau bisa ini dikasih halamannya. Kalau bisa, kalau nggak ada ya mungkin tidak apa-apa. Tetapi secara gaya selingkong ini harus ada halamannya. Nah, oke. Dalam undang-undang. Nah, nggak ada dalam undang-undang. Nah, ini itu yang pas adalah nih termaktub. Nah, bahasa bakunya ini termaktub dalam. Nah, oke. Undang-undang itu tulisannya U yang kedua itu kecil. Nah, ini itu kecil. Oke. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Undang-undang U yang kedua kecil.
Ya, kita lanjutkan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas. Nah, seperti ini juga perlu dicermati juga. Apa ada UU Sisdiknas? Nah, seperti ini. Kalau tidak salah, yang benar itu adalah, tapi kalau tidak salah ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, gitu. Nah, seperti penulisan ini juga tidak pas ini. Nanti tolong disesuaikan. Nah, yang pasnya gimana? Coba cari penulisan-penulisan yang pas. Kalau seperti ini, nah kalau mensitasi atau mengutip seperti ini, itu nanti kebanyakan kena plagiarisme, kena plagiasi. Maka kalau bisa tulisan seperti ini itu diparaphrase, dibuat kata-kata sendiri yang artinya tidak jauh berbeda. Nah, biar tidak kena plagiarisme. Nah, begitu ya. Ini saya blok merah, blok kuning. Nah, ini sebaiknya di paraphrase. Nah, seperti ini. Biar nanti kalau dicek Turnitin tidak kena plagiarisme. Learning memungkinkan peserta didik untuk belajar memahami bahan atau materi pembelajaran. Oke. Kalau tadi sudah menggunakan misalnya warga belajar, berarti di sini nanti harus konsisten warga belajar terus. Tapi kalau di sini kalau di atas tadi menggunakan warga peserta didik, berarti harus menggunakan peserta didik. Oke, gitu ya. Memahami bahan atau materi pembelajaran di tempat masing-masing tanpa harus secara fisik bertemu. Nah, seperti ini kalau bisa, oke sekali lagi ya, kalau bisa ini mengutip dari mana? Oke. Karena kalau masih belum pakarnya, itu sebenarnya tidak boleh kalau kita mengutarakan pendapat berkaitan dengan ini pengertian-pengertian. Nah, seperti itu. Oke, banyak hal yang menjadi faktor pendukung mengapa learning sangat cocok dijadikan pilihan dalam mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan saat ini, yaitu dengan adanya learning dapat mempermudah interaksi antar peserta didik dengan bahan materi pelajaran dan peserta didik dapat saling. Nah, ini. Oke. Ini kalimatnya terlalu banyak. Oke, gitu ya. Yang namanya kalimat itu sekitar yang namanya kalimat itu sekitar 2 sampai 4 baris. 4 baris itu sudah termasuk banyak loh ya. Nah, ini sudah berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus selain itu, nah ini kan enak kalau dibaca kan. Selain itu, nah ini dikasih koma. Selain
Selain itu, dengan adanya e-learning, nah ini nggak konsisten lagi. E-learningnya penulisannya bagaimana? Kalau E-nya besar ya besar semua. L-nya tadi kecil di atas, ini kecil, ini besar, ini kecil. Nah, ini namanya nggak konsisten. Nah, coba nanti dicari yang pas itu E-nya kecil atau E-nya besar. Nah, kalau saya ya, tapi saya belum cek. Kalau saya e-learning itu E-nya kecil, L-nya kecil. Nih, E-nya kecil, learning. Nah, ini kecil semua. Nah, kalau ini memang bahasa Inggris ya berarti dikasih italic atau miring gitu ya. Nah, dengan demikian hal ini telah membesar kesempatan. Nah, ini nanti tolong dicek semua, ini harus konsisten ya. E-learning ini merupakan alternatif inovatif dalam bidang. Nah, e-learning dijadikan. Nah, ini sebenarnya banyak-banyak kutipan ini. Saya rasa tidak mungkin ini pendapat penulis sendiri. Tapi mengutip dari mana, tapi tidak ditunjukkan referensinya. Nah, distance learning ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau ini bahasa Inggris, berarti harus di italic. Nah, begitu. Tapi kalau ini bahasa Indonesia ya nggak perlu di italic. Nah, seperti ini. Akan tetapi, nah ini kebanyakan. Akan tetapi selain itu, nah itu harusnya kasih koma. Nah, ini yang menurut saya benar ini, e-learning, pakainya E-nya kecil, L-nya kecil. Nah, kata-kata pada proses pembelajaran, nah ini sebenarnya kalau bisa padanya dihapus saja. Langsung proses pembelajaran. Nah, ini pendidik atau tutor. Nah, ini bolehlah, tapi jangan banyak-banyak menggunakan referensi yang sudah lama ya. Ini 2009 itu sudah lama sekali ini. Kalau bisa cari yang tahun 2015 lah, 2015 atau 2016 ke atas. Nah, ini sudah terlalu tua ini. Sudah nggak cocok lagi untuk digunakan sekarang. Oke. Terus ini kalau halaman maaf, kalau paragraf itu rata-ratanya 80 sampai 100 kata. Nah, ini 119. Iya, sudah apa-apa. Nah, idealnya itu sekitar 80 sampai 100-an kata ya. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini 100 kata. Nah, oke. Ini sekitar 146 kata. Nah, ini terlalu banyak. Ini
paragrafnya. Ini ada 151 kata. Nah, idealnya paragraf itu 80 sampai 100 kata. Ya, mungkin tambah dikit 110 tidak masalah. Idealnya 80 sampai 100 kata. Terus, nah ini 72 kata. Ya, sebenarnya tidak masalah sih. Nah, berkaitan dengan kutipan atau sitasi. Nah, kalau bisa ini dikasih halaman, walaupun di Mendeley otomatis itu tidak ada halamannya, tapi kita juga bisa ngasih halaman. Sini. Nah, misalnya kita edit tambah misalnya halaman 20. Nah, seperti ini ya. Oke, terus nah, seperti ini. Sistem pendidikan nasional di Indonesia. Indonesia itu negara ya. Kalau negara berarti huruf awalnya harusnya besar. Nah, ini harusnya besar. Harus kapital. Ditetapkan 3 jalur pendidikan. Nah, ini harusnya ada kelanjutannya, bukan titik. Walaupun sebenarnya kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Misalnya, tapi ini lebih baik pendidikan, 3 jalur pendidikan, yaitu nah, bisa seperti ini, yaitu pendidikan formal, ini bisa koma, pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal. Nah, ini tidak ada. Kalau tadi 3, tapi di sini ternyata cuma berapa? Nah, cuma 2 saja. Nah, terus ini menurut pendapatnya siapa? Nah, itu juga harus perlu. Ini menurut pendapatnya siapa? Atau ini dari undang-undang nomor berapa? Nah, ini ya, saya balik lagi. Nih. 3 jalur ini merupakan upaya yang sama dan setara dalam rangka mewujudkan terciptanya masyarakat yang berkualitas. Nah, ini sebenarnya bahasanya masih di awang-awang nih. Terciptanya masyarakat yang berkualitas itu seperti apa? Ini belum konkret sebenarnya. Oke, lanjutkan. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu memperluas akses dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu. Nah, ini menurut Suryana tahun berapa tadi ya? Oke, terus abad ke-21 apakah seperti ini penulisannya? Nah, ini juga perlu dirubah lagi. Kalau kita mau menulis yang baik, yang baku, kita sebenarnya juga harus banyak-banyak membaca. Kalau kita mau menulis, berarti kita harus bisa membaca dulu. Kalau sering membaca, dipastikan tulisan kita akan lebih baik daripada orang yang tidak pernah membaca. Kayak gitu. Nah, ini salah satu tipsnya agar kalian bisa menulis skripsi yang baik, berarti kalian juga harus banyak membaca dari skripsi terdahulu, dalam tanda kutip skripsi yang baik, karena yang namanya skripsi belum tentu baik semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini paragrafnya kayaknya banyak sekali ini. Nah, 182. Nah, ini terlalu banyak paragrafnya. Nah, silakan nanti ini paragrafnya dijadikan 2 paragraf. Oke, ya.
terus ya, ini kita belajar berkaitan dengan penulisan dulu ya. Berkaitan dengan nanti yang isi-isinya di akhir. Nah, ini masih ada paragraf yang seperti ini. Ini kurang teliti. Tolong yang lebih teliti lagi ya. Ini paragrafnya hanya 49 kata. Awal paragraf I-nya kecil. Ini paragraf tidak komplit. Nah, minimal 80 kata. Ini 49 jauh ya. Nah, masa paragraf seperti ini. Nah, didukung pendapat ini tiba-tiba kendala ya. Nah, padahal di sini tidak ada berkaitan dengan kendala. Oke, lanjut saja. Nah, ini juga berapakah 57 ya. Terlalu sedikit. Paragraf terlalu sedikit. Terus, nah ini pendapat lain menurut Roots 2017. Nah, ini nggak ada tanggal halamannya kapan. Nah, ini juga terlalu sedikit. Nah, sebaiknya kalau kita mau mensitasi itu, namanya itu ditaruh di belakang, jangan di depan ya. Boleh di depan, tapi jangan kebanyakan. Sekarang itu yang lebih keterbaruan itu di belakang. Nah, kalau ini kan di depan, harusnya taruh di belakang sini. Nah, idealnya menurut saya yang paling bagus itu di belakang sini, bukan di awal paragraf. Oke, nanti ini bisa dirubah. Sistem pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu tadi yang notabene adalah bekerja. Apakah benar semua bekerja? Oke. Di sini tidak ada menunjukkan alasan mengapa melakukan penelitian di Anugerah Bangsa ya. Oh, ini ada alasannya. Nah, ini tulisannya tadi seperti di atas, kurang pas ya. Nah, karena ini judul ya K-nya harus besar, P-nya harus besar. Oke, saya ini blok-blok saja. Terus latar belakang bagaimana implementasi e-learning. Implementasinya seperti apa? Oke, kita setel musik dulu biar enak. Ya, sambil mendengarkan musik lebih enjoy. Bagaimana implementasi ini rumusannya? Bagaimana implementasi e-learning? Apa saja faktor pendukung dan penghambat? Bagaimana cara mengatasi kendala? Oke. Ya, intinya fokusnya di sini ya, implementasi ya, implementasi e-learning ini sebenarnya adalah kata kuncinya atau core-nya yang paling inti.
Maka sebaiknya penelitian ini atau skripsi ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan implementasi e-learning. Nah, tadi di dalam pendahuluan ini harusnya ada atau menunjukkan penelitian terdahulu berkaitan dengan e-learning. Nah, kalau di pendahuluan ini ada, berarti oke. Tapi kalau di pendahuluan ini tidak ada penelitian terdahulu berkaitan dengan implementasi e-learning, berarti perlu ditambahi. Oke, gitu. Terus tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian. Mendeskripsikan dan menganalisis. Nah, kenapa harus menganalisis? Harusnya mendeskripsikan saja juga sudah. Nggak perlu menganalisis segala. Oke. Manfaatnya. Nah, ini kok tiba-tiba A besar. Nah, B besar. Nah, ini A besar, B besar, CD besar. Nah, harusnya kalau ini sesuai dengan pedoman atau gaya selingkuhnya berarti 1.4.1.1. Nah, harusnya begini. Dan di bawahnya juga menyesuaikan. Tinggal diklik. Nah, seperti ini. Ini kasih. Oke, terus ini juga seperti atasnya caranya ya. Oke, saya blok. Nah, ini berkaitan dengan fokus core-nya atau batasan masalahnya kalau di sini ya. Oke, implementasi pembelajaran Al-Tabani. Nah, ini Al-Tabani ini kalau bisa mengutipnya, mensitasinya berkaitan dengan implementasi pembelajaran e-learning. Nah, ini sepertinya bukan pembelajaran e-learning ini, Al-Tabani ini. Ini lebih ke Islam-islamannya. Dan ini 2014 itu sudah usang. Nah, coba cari penelitian mulai tahun 2016 sampai 2020 referensinya. Nah, coba pakai ini. Ini saya rekomendasikan memang sebaiknya tahun 2016 sampai 2020. Lebih baik lagi tahunnya 2020, 2019, 2018. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, di sini berkaitan dengan guru dan siswa. Tadi padahal di atas berkaitan dengan warga belajar atau peserta didik. Nah, ini nggak pas, berarti harus disesuaikan ya. Nih, biar ingat, ganti peserta didik atau warga belajar, disesuaikan dengan atasnya atau pendahuluannya. Oke, e-learning Nasution 2015. Nah, ini sebenarnya masih terlalu usang ya. E-learning, nah ini tulisannya tidak sesuai yang di atasnya tadi. E-nya besar semua, E-nya kecil, L-nya kecil. Nah, itu yang saya rekomendasikan. Nah, ini juga kalau di dalam kalimat kecil aja, D-nya kecil, L-nya kecil. Nah, ini juga, ini nggak konsisten ya.
Nah, sebaiknya ini taruh di belakang. Nah, tuh. Terus program paket C. Nah, ini juga harusnya ada referensinya dong. Nah, karena di sini berkaitan dengan batasan masalah atau berkaitan dengan fokus core-nya harus ada ini, ada referensinya semua. Berarti ini perlu ditambah referensi yang terbaru. Oke. Nah, ini sekali lagi, nah ini terlalu usang 2009. Oke, lanjut bab 2, kajian pustaka. Kajian teori, implementasi. Nah, sebaiknya ini dilangsungkan saja implementasi learning seperti itu ya. Nah, ini learning. Oke. Nah, ini juga perlu diperhatikan lagi berkaitan dengan besarnya atau banyaknya kata dalam setiap paragraf. Nah, seperti ini. Ini terlalu sedikit ini. Oke. Ini dijadikan satu saja ya. Nah, ini kajian teori implementasi e-learning. Jangan dipisah-pisah, nanti maknanya berbeda. Oke, implementasi e-learning. Nah, ini awal paragraf harusnya ada, atau di awal paragraf harus paragraf atau alinea harus besar. Oke, begitu. Oke, terus ini ada, ini saya blok dulu ya. Saya komen dulu. Awal paragraf harus huruf besar. Terus ini ada AB. Nah, ini saya sarankan ini untuk diparaphrase dan dibuat paragraf. Jangan dibuat sub pada A, B, C. Jangan ya. Jangan. Nah, internet base ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris ya miring dong. Oke, lanjut. Nah, ini e-learning, karakteristik e-learning. Nah, ini juga dijadikan paragraf. Jadikan paragraf dan diparaphrase. Nah, tujuannya yang diparaphrase adalah agar tidak kena plagiarisme. Oke, manfaat dan fungsi e-learning. Nah, ini udah mulai ini copy paste ini. Nah, ini sudah mulai copy paste sepertinya. Oke, kita kasih komen.
tolong diparafrase dan dijadikan paragraf. Nah, karena ini sudah penelitian ilmiah skripsi, jangan seperti ini. Ini seperti mirip makalah. Ya, nah ini menurut ini kalau bisa dihilangi. Ini gaya lama ini. Atau ini mungkin meniru skripsi terdahulu dalam penulisannya. Nah, ini Sujana. Aduh, ini terlalu lama. Nah, ini juga banyak sekali ya. Oke, nah ini paragrafnya terlalu sedikit. Paragraf terlalu sedikit. Nah, ini masa awal paragraf tanda dalam kurung, awal paragraf tidak boleh tanda kurung. Nah, harusnya ditaruh di belakangnya sini. Oke, jala di awal paragraf juga tidak boleh menggunakan kata hubung daripada, dalam, oleh, DSB dan sebagainya. Nah, ini juga dijadikan paragraf. Oke. Nah, ini menurut lagi dan 96 ya. Saya tidak mau ya kalau kebanyakan seperti ini. Nah, ini seolah-olah hanya copy paste ini. Nah, ini menurut lagi. Oke ya, tolong ini dibuat. Nah, ini sama ya. Sama yang di atasnya ini tidak perlu saya koreksi. Nah, oke, kerangka berpikir. Simulasi e-learning. Nah, dapat menulis kerangka berpikir ini dari mana? Simulasi e-learning ada sumber daya manusia, materi bahan ajar, infrastruktur sekolah, kemampuan keberagaman, kendala, solusi. Nah, kalau kita menulis atau berpikir kerangka berpikirnya disesuaikan dengan teorinya yang sudah ada atau penelitian terdahulu. Nah, kalau kita membuat judul atau membuat kerangka berpikir itu sebaiknya mengacu pada penelitian terdahulu agar kita dalam menulis skripsi tidak berbasis angan-angan saja. Nah, semua itu ada ilmunya. Nah, ilmunya kita mengacu pada penelitian terdahulu. Oke. Ini sudah menggunakan Mendeley ya. Alfa beta. Nah, ini tidak ada kotanya. Ini juga tidak ada kotanya. Nah, ini juga tidak ada kotanya. Kalau kita membuat atau menulis menggunakan Mendeley, tolong dipastikan dulu Mendeley-nya sudah benar atau belum. Karena juga kebanyakan Mendeley itu tidak atau kurang benar. Oke, nanti ini bisa dicek kembali. Oke, itu yang bisa saya review. Silakan untuk diperbaiki dan
Jangan bosan-bosan untuk selalu memperbaiki. Dengan begitu, penulisan akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu update informasi, update diri, dan add relasi.